Di banyak kota besar, jurang kesenjangan sosial tampak sangat jelas. Satu sisi menampilkan kehidupan serba mewah dengan gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan modern, dan kawasan hunian eksklusif. Di sisi lain, hanya beberapa kilometer dari sana terdapat kawasan padat penduduk dengan rumah-rumah sempit, jalan rusak, dan fasilitas umum yang terbatas. Inilah yang disebut hidup di dua dunia. Dunia pertama adalah dunia elit dengan kekayaan melimpah. Dunia kedua adalah rakyat kecil yang berjuang untuk kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan gambaran nyata dari sistem sosial dan ekonomi yang timpang. Kesenjangan sosial di Indonesia sudah lama menjadi masalah mendasar. Data menunjukkan sebagian kecil kelompok elit menguasai sebagian besar aset kekayaan. Menurut laporan Oxfam, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir separuh kekayaan nasional. Artinya, ketika segelintir orang bisa membeli barang mewah dengan harga miliaran rupiah, jutaan rakyat di pelosok masih kesulitan membeli beras atau susu untuk anaknya. Kesenjangan ini terlihat bukan hanya dari pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup secara menyeluruh. Elit politik dan ekonomi hidup dalam lingkaran eksklusif. Mereka memiliki akses ke rumah sakit internasional, sekolah luar negeri, dan fasilitas hiburan kelas premium. Sementara rakyat kecil harus rela antre berjam-jam di puskesmas, memilih sekolah negeri dengan fasilitas seadanya, dan bahkan masih banyak yang tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga tuntas. Di kota-kota besar, perbedaan ini sangat kontras. Mal mewah dan gedung mencakar langit berdiri megah. Namun hanya beberapa meter dari situ, ada perkampungan kumuh dengan rumah berdinding tripleks. Inilah yang disebut hidup di dua dunia dalam satu negara. Bayangkan, satu negeri yang sama, namun warganya hidup di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, kelompok elit dengan rumah megah, mobil mewah, dan akses tanpa batas ke pendidikan dan kesehatan terbaik. Di sisi lain, jutaan rakyat kecil yang setiap hari berjuang hanya untuk makan, dengan akses kesehatan terbatas, pendidikan yang mahal, dan pekerjaan yang semakin sulit didapat. Inilah wajah kesenjangan sosial yang nyata, bukan sekadar angka di laporan statistik, melainkan realita yang dirasakan jutaan orang setiap harinya. Pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Namun kenyataannya, pendidikan yang berkualitas masih identik dengan biaya yang tinggi. Sekolah internasional bisa mematok puluhan hingga ratusan juta rupiah per tahun. Sementara banyak sekolah negeri yang masih kekurangan guru, buku, hingga fasilitas belajar. Rakyat kecil seringkali terjebak. Jika tidak punya uang, anak mereka hanya bisa sekolah seadanya, yang kemudian berimbas pada terbatasnya kesempatan kerja. Siklus ini terus berulang, melanggengkan kesenjangan dari generasi ke generasi. Akses kesehatan juga memperlihatkan jurang yang lebar. Kelas menengah atas dan elit bisa berobat di rumah sakit swasta dengan pelayanan cepat, bahkan sebagian memilih berobat ke luar negeri. Sementara rakyat kecil banyak yang harus menunggu lama hanya untuk mendapat pelayanan BPJS. Tidak jarang pasien miskin ditolak dengan alasan kamar penuh atau harus menunggu prosedur panjang. Bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok, masalahnya lebih parah. Ada desa yang bahkan tidak punya dokter tetap. Untuk berobat, mereka harus menempuh perjalanan puluhan kilometer. Kesenjangan juga terlihat di dunia kerja. Banyak anak muda lulusan universitas yang menganggur karena lapangan kerja terbatas, sementara yang tersedia lebih banyak pekerjaan informal dengan penghasilan rendah. Investasi besar-besaran yang digembar-gemborkan pemerintah seringkali lebih menguntungkan investor besar daripada rakyat biasa. Akibatnya rakyat kecil tetap menjadi buruh murah dengan jam kerja panjang tanpa jaminan kesejahteraan. Pemerintah sebenarnya sudah meluncurkan banyak program untuk mengurangi kesenjangan sosial. Salah satunya adalah MBG, makanan bergizi gratis. Tujuannya baik,
yaitu memastikan anak-anak bisa makan layak di sekolah. Namun masalahnya, program ini bukan solusi jangka panjang. Yang lebih dibutuhkan rakyat adalah pendidikan gratis yang benar-benar berkualitas, serta akses kesehatan yang mudah tanpa harus terbebani biaya. Selain itu, pemerintah juga mengandalkan BLT atau bantuan langsung tunai. Sayangnya, di lapangan masih banyak masalah. Ada penerima yang seharusnya tidak layak, tapi dapat bantuan. Sementara, orang yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Masyarakat lebih berharap ada lapangan kerja yang mudah diakses, agar mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri. Subsidi seharusnya diberikan dengan data yang tepat, bukan asal bagi rata. Tanpa perubahan kebijakan yang menyentuh akar masalah, program seperti MBG atau BLT hanya menjadi obat sementara, bukan jalan keluar dari kesenjangan sosial yang makin lebar. Kesenjangan sosial bukan hanya membuat rakyat miskin semakin menderita, tetapi juga menimbulkan dampak luas bagi stabilitas negara. Ketika mayoritas rakyat merasa tertinggal dan tidak punya akses pada keadilan sosial, rasa ketidakpuasan akan meningkat. Hal ini bisa memicu konflik sosial, meningkatnya kriminalitas, hingga menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Di sisi lain, elit yang hidup nyaman seringkali semakin jauh dari realitas kehidupan rakyat. Jurang ini berpotensi menciptakan polarisasi yang berbahaya. Mengurangi jurang antara kaya dan miskin bukan hal yang mudah, tapi ada beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan. Pertama, pendidikan gratis dan merata, bukan hanya di kota besar, tapi juga di desa-desa. Kedua, akses kesehatan yang setara. Orang miskin tidak boleh takut berobat hanya karena biaya. Ketiga, menciptakan lapangan kerja yang layak, karena solusi terbaik untuk mengatasi kemiskinan adalah memberikan peluang kerja yang adil. Dan terakhir, subsidi serta bantuan sosial harus tepat sasaran. Jangan ada lagi penyaluran yang diwarnai nepotisme atau pilih kasih. Fakta di lapangan sering menunjukkan bantuan justru hanya jatuh ke keluarga dekat, RT, RW, atau lurah. Sementara mereka yang benar-benar berhak seringkali tidak menerima sama sekali. Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan serius, kesenjangan sosial bisa dipersempit. Tidak hilang sepenuhnya, tapi setidaknya tidak semakin melebar. Pada akhirnya, kesenjangan sosial bukan sekadar angka statistik. Ia adalah realitas yang dirasakan jutaan orang setiap hari. Perut lapar yang tak terisi, anak-anak yang putus sekolah, dan orang sakit yang dibiarkan tanpa pengobatan. Selama kebijakan hanya berhenti di atas kertas, rakyat kecil akan tetap menanggung beban. Pertanyaannya sederhana, apakah negara berpihak pada rakyatnya atau hanya pada segelintir elit yang hidup di Menara Gading? Dan yang paling penting, jangan pernah jadikan kemiskinan sebagai alat kampanye politik yang busuk. Karena penderitaan rakyat bukan panggung untuk meraih suara, melainkan masalah nyata yang harus segera dipecahkan.